صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان مجبول على حب الصفات الجميلة ومن اتصف بها ولا أجمال ولا أكمال من صفته صلى الله عليه وسلم فلا شك أن من يطلع عليها ولم يكن مطبوعا على قلبه بطبع الضلال يحب صاحبها صلى الله عليه وسلم بيقين ومقدار زيادة محبة ونقصها تكون زيادة الإيمان ونقصه بل رضا الله تعالى وسعادة الأبدية ونعيم على الجنة ودرجته فيها جميع ذلك يكون بمقدر محبة العبد له صلى الله عليه وسلم زيادة ونقصا كما أن سخط الله تعالى وسقوه الأبدية وعذاب أهل النار ودرجتها فيها يكون بمقدر بغضه صلى الله عليه وسلم زيادة أو نقصا ومنها اتباع صلى الله عليه وسلم والله أعلم بالصواب. Di minggu yang lalu kita menjelaskan tentang faedah tujuan daripada menghimpun atau mengumpul daripada sifat-sifat Nabi Muhammad atau akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Kata beliau, tujuan daripada kita mengumpulkan syama'il, akhlak, sifat Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya semata-mata kita untuk mengenal ilmu sejarah. Yang ilmu sejarah tersebut setiap jiwa, setiap hati itu menyenangi dengan ilmu sejarah. Bukan itu. Dan bukan juga tujuan dari menghimpunkan sifat Nabi Muhammad ini untuk itu hadas, untuk dibacakan di majlis-majlis. Bukan hanya itu saja. Dan juga bukan untuk dipersaksikan atau dipertontonkan bagi para pendatang, maqasid. Bukan itu saja. Ya, akan tetapi kata beliau, tujuan dalam menghimpunkan Sama'il Muhammadiyah ini, Sama'il Rasulullah SAW ini, itu terdapat faedah yang sangat penting dalam urusan agama, di antaranya agar kita memperoleh kelezatan dengan sifat Nabi yang agung tadi. Lezat enggak? Lezat. Ya. Kita tuh nikmat kalau kita kenal Nabi, sifat Nabi Muhammad tadi tu ya. Contoh sajalah, mungkin selama ini contoh sikat tidak. Mungkin selama ini kita deman makan ayam, benar enggak? Ya. Tapi ketika kita tahu Nabi makan ayamnya lebih lezat ketimbang sebelum kenal Nabi. Mungkin dahulu kita makan puding, ya udah makan puding. Tapi pada saat tahu kalau Rasulullah itu makan puding, maka makan pudingnya ada kelezatan tersendiri. Karena Nabi Muhammad makan itu. Begitu juga. Selanjutnya, di antaranya juga kata beliau, tujuan darinya di antara faedah kita mengumpulkan sama Rasulullah ini adalah yang jelasnya untuk takarrub, untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Kedekatan ini bukan kedekatan jarak, tapi kedekatan dalam martabat, dalam ketingkatan, dan agar juga mendatangkan mahabbah kepada Rasulullah dan agar mendatangkan keredaan Rasulullah disebabkan kita menyebutkan sifat-sifat Nabi yang agung tadi. Sebagaimana para salihin dahulu, para sahabat dulu seperti Hasan ibn Sabit, Abdullah ibn Rawaha, Ka'ab ibn Zuhair, mereka tersebut memuji Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad senang. Bahkan pujian mereka dibalas oleh Rasulullah. Tentu juga kita yang di sini menyebutkan sifat Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan kita yakin Nabi juga senang. Kemudian di antaranya juga disebut kemarin minggu lalu bahwasanya tujuan kita menghimpunkan daripada sejarah akhlak Nabi Muhammad ini adalah bentuk ekspresi atau bentuk ekspresi kita untuk membalas akan jasanya Nabi Muhammad. Sekalipun balasan itu kita tak bisa membalas jasa Nabi Rasulullah SAW tadi. Tapi ada sedikit ekspresi bentuk kita tuh pengen balas jasa Nabi Muhammad dengan kita menghimpunkan akhlak Nabi Muhammad tadi ya. Karena kita kalau balas kita nggak bisa balas. Kenapa Nabi Muhammad ini menjadikan kita makhluk umat yang paling terbaik? Karena Nabi Muhammad, tidak bisa kita balas. Bahkan pintu surga haram untuk dimasuki oleh umat-umat terdahulu kecuali setelah Rasulullah dan umat yang masuk dulu. Ini keistimewaan yang nggak bisa kita balas. Maka alangkah bijaknya gaul Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan daripada sahabat murid beliau Rabi' ibn Salman. Beliau mengatakan ucapan kita yang paling bagus Nabi Muhammad apa? Jazallahu sayyidina Muhammadan anna khaira, jazallahu sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Itu kalimat Imam Syafi'i yang kita baca terhadap tadi. Jazallahu sayyidina Muhammadan anna khaira, jazallahu sayyidina Muhammadan anna ma huwa ahlu. Ngantuk tak? Ngantuk, Beb?
Habis mau ngantuk. Maka itu kalau kita ngantuk, itu teriak. Saya itu sakit tapi teriak. Kalau teriak hilang ngantuknya. Kalau kita diam, ngantuk, tambah ngantuk. Tapi kalau kita teriak, itu nggak ngantuk. Untung nggak ada mic tadi. Kalau ada mic tadi ngantuk saya itu. Teriak. Nggak cukup kayak tadi. Kalau tak ada mic itu teriak. Itu tak ngantuk kita. Jadi tujuannya. Lalu diantaranya apa? Wa minha, diantara faedah yang penting dalam menghimpunkan akhlak Nabi tadi, annal ma'rifata syama'ilihi syarifah, sesungguhnya mengenal akhlak-akhlak Nabi yang agung tadi, tastad'i, akan memanggil mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam, kecintaan dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tadi mengenal syama'il akhlak Nabi, itu akan menarik untuk cinta kepada Rasulullah. Tujuannya tadi. Li'annal insan majmulatun ala hubbi sifatil jamilah. Karena manusia ini dibentuk tabiatnya tersebut senang dan cinta kepada sifat-sifat yang elok, yang cantik. Benar nggak, Beb? Kita bini aja pengen yang cakep. Benar nggak? Ya. Hidup juga tuh pengen yang indah-indah. Enggak. Ketahuilah, manusia itu memang wataknya tuh diciptakan oleh Allah Ta'ala senang kepada yang indah. Wa manit tasababih. Bahkan manusia juga akan senang kepada orang yang dia tersebut bersifat dengan sifat yang indah. Sifat indahnya senang, dan orang yang punya sifat indah pun dia senang. Dia juga senang. Itu sudah watak manusia. Gak ada perempuan. Kalau kita bilang sama perempuan, yang penting perempuan, gak ada begitu. Pasti kita pilih yang cantik dulu. Walaupun cantik itu ya relatif. Relatif itu masing-masing punya penilaian masing-masing. Tapi dasar awalnya pasti senang, cantik dulu. Cantik dulu. Dan dia akan mencintai orang yang memiliki sifat yang cantik ini. Itu watak manusia. Lalu kata beliau, wala ajmal, tak ada yang lebih cantik, wala akmal, tidak ada yang lebih sempurna min sifatihi sallallahu alaihi wasallam, melebihi sifatnya Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau manusia ini wataknya senang yang cantik-cantik, maka tak ada yang lebih cantik, tidak ada yang lebih sempurna melebihi sifatnya Nabi Muhammad. Lalu kenapa kita dengan Rasulullah nggak terlalu terpikat? Kenapa? Jawabannya qalilul ma'rifah. Karena sedikit mengenal sifat Nabi Muhammad. Itu jawabannya. Lalu mengenal Nabi Muhammad di mana? Ya, di majelis macam gini. Kalau di luar-luar nggak ada. Kalau di majelis gini baru ada. Kita panjang nih, Beb. Baru jam 8:28. Jadi santai ya, tak? Benar enggak? Maka fala syakka, maka kita enggak perlu lagu-lagu lagi. Alaman yattali 'alaiha, orang yang memutaraah atau orang yang mengkaji akan sifat-sifat Nabi Muhammad tadi, walam yakun matbu'an, dan orang tersebut tidak dibentuk oleh Allah Ta'ala ala qalbihi, di dalam hatinya, bitaba'il dalal, dalam bentukan kesesatan, yuhibbu sahibaha sallallahu alaihi wasallam yakin. Maka kita yakin orang tadi akan mencintai Rasulullah. Jadi kalau orang tadi tersebut mengkaji akhlak sifat Nabi Muhammad, ya, kemudian orang yang kedua, orang ini memang di alam ghazalinya bukan orang yang sesat. Oleh Allah Ta'ala bukan diciptakan sebagai orang sesat. Maka kita yakin orang itu pasti cinta dengan Nabi Muhammad. Pasti dia cinta dengan Rasulullah. Nih kalau kita baca sejarah nanti di sini ada nih. Orang kafir saja itu biasa ngaku Nabi itu jujur, elok, segala macam hal. Apalagi kita umatnya. Itu pasti yakin, kata beliau. Bagi mereka yang mengkaji sifat Nabi Muhammad, lalu di alam ghazali, dia ini bukan orang yang sesat. Pasti dia mencintai Rasulullah. Pasti dia mencintai Rasulullah. Wa bimiqdaril ziyadah mahabbatihi, ukuran bertambahnya cintanya kepada Rasulullah, wa naqsihi, dan kurangnya cinta kepada Rasulullah, takunu ziyadul iman wa naqsuh. Itu berukuran bertambah imannya dan berkurang imannya. Kalau imannya bertambah, maka bertambah pula cintanya dengan Rasulullah. Kalau imannya kurang, maka kurang juga lah kepada Rasul, cintanya kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita pengen nengok iman kita ini naik atau turun, lihat kita cinta tak dengan Nabi Muhammad. Cinta dengan Muhammad tadi bagaimana? Lihat pemanutannya gimana. Kalau manutnya kurang juga berarti imannya. Kurang imannya, kurang juga lah mahabbahnya. Maka itu kalau orang lagi maksiat, jauh dari Allah, kata dia, Ustaz, saya lagi lemah, lagi imannya lagi lemah. Itu benar, kalimat itu memang
Benar. Jadi martabat orang itu nak tengok imannya tinggi atau tidak, ya lihat ngikut dengan Nabi Muhammad seperti apa. Semakin ngikut semakin tinggi berarti imannya. Semakin kurang berarti kurang juga imannya kepada Rasulullah SAW. Bahkan katanya redallah Ta'ala, keredaan Allah Ta'ala, wa sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang abadi, wa ni'amul alil jannah, kenikmatan yang diperoleh penghuni surga, wa darajatuha, dan tingkatan-tingkatan surga, fiha, yang ada di dalam surga, jami'u dzalik, seluruh yang demikian itu, yakunu bimaqdar mahabbatil abad lahu sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu berukur kepada mahabbahnya seorang hamba kepada Rasulullah SAW. Naksan wa ziyadatan, kurang ataupun lebih. Itu ukurannya. Jadi kita nanti masuk surga, redanya Allah pada kita, redanya Allah kepada kita, itu lihat bagaimana kita mahabbah dengan Rasulullah. Kalau kita mahabbahnya 70%, berarti Allah ridha sama kita 70%. Itu ukurannya. Bahkan dikatakan kebahagiaan yang hakiki, kemudian kenikmatan dalam surga, derajat-derajat surga itu diperoleh setiap kita ini tergantung mahabbahnya kita dengan Nabi Muhammad. Itu letaknya. Tergantung mahabbahnya kita dengan Nabi Muhammad. Kalau kurang, ya kurang juga derajatnya. Kalau lebih juga kenikmatan dan derajatnya. Kama anna sakhtallah, sebagaimana murkanya Allah Ta'ala, wa syagawah abadiyah, dan kebinasaan yang abadi, wa adabi anid nar wa darajatiha biha, dan siksa yang dimiliki penghuni neraka dan kerak-keraknya neraka tersebut, yakunu bimaqdar bughdhihi sallallahu alaihi wasallam, seukuran kebencian orang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziyaratan maksan, lebih ataupun kurang. Jadi orang ahli neraka itu dapat siksaan tergantung bencinya dengan Nabi Muhammad sejauh apa. Kalau jauh bencinya kuat juga siksa neraka. Kalau bencinya dengan Rasulullah tidak kuat juga. Dia punya siksa. Jadi Nabi Muhammad ini adalah ukuran. Orang itu dapat nikmat seperti apa karena mencintai Rasulullah, dan orang itu juga Nabi Muhammad juga ukuran. Orang itu dapat siksa dari neraka seperti apa dia membenci Nabi Muhammad. Ini begitulah selanjutnya. Jadi Nabi Muhammad ini tolak ukur. Kita dapat nikmat cinta Nabi Muhammad seperti apa, kita benci Rasulullah juga seperti ya. Itu tolak ukurnya. Ini manusia Allah yang buat, yang begini nih, yang kasih mulia enggak tuh? Tolak ukurnya Nabi Muhammad. Itu dapat surga nikmat yang macam mana? Tergantung macam mana dengan Nabi Muhammad kasihnya. Itu dapat neraka tingkat derajatnya dan azabnya, tergantung yang dibenci kepada Nabi Muhammad seperti apa. Nah, ya, itu masya Allah luar biasa. Wa minha, dan di antara, jadi jangan coba-coba ya membenci Nabi, jangan coba-coba dan membenci orang-orang yang ada berhubung sama Nabi. Baik dari jalur nasab namanya zuriyah Rasulullah, ataupun mereka dari jalur ilmu adalah pewaris Nabi Muhammad. Itu jangan dibenci. Ya, kalau yang ini dibenci nih, yang di bawahnya benci, putus antum nggak sampai kepada Nabi Muhammad. Artinya celaka juga. Senang sama Nabi Muhammad, kan orang begitu kan? Banyak orang yang sekarang ikut Nabi Muhammad, tapi orang-orang yang menjalani jalan Nabi Muhammad dibenci, dimusuhi sama dia. Ini nggak nyambung namanya. Cucu Nabi dimusuhin itu nggak nyambung namanya. Walaupun kita dengan Nabi Musa, ya Allah kadang-kadang. Ini kita ngeri. Benci tapi rindu. Kita kadang-kadang ngolong-ngolong nih, minta maaf. Duduknya makin dekat, ini makin kanan antar nih habis nih. Kita itulah masya Allah. Kita banyak-banyak minta ampun lah sama Nabi Muhammad, ya Allah. Jadi kita kadang-kadang songong mentang-mentang akrab, Habib suruh pijak kaki ya Habib. Gila. Suruh bawa tas kas kita disuruh. Segala macam hal lah kita minta maaf dengan Rasulullah. Ya, tapi kita nggak mungkin, ya. Cinta Nabi tapi anak cucunya kita musuhin, itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Itu celaka kita begitu. Ngeri. Jadi tolak ukurnya itu kata Rasulullah, ahibbu ahlil baiti li hubbi. Cintai anak cucuku karena kecintaan kepadaku. Jadi itu tolak ukurnya ada. Kemudian mohon maaf lah ada semuanya. Wa minha, di antara manfaat mengumpulkan sifat Nabi Muhammad ini adalah ittiba'u wa iktidabuh, untuk mengikuti dan memanuti Rasulullah. Tujuannya tadi.
Jadi dihimpunkan kitab ini lalu diajarkan agar Nabi Muhammad itu diikuti dan dipanuti. Liman waffaqallahu ta'ala, bagi orang yang diberikan taufik. Kalau orang yang tidak diberikan taufik, walau Nabi Muhammad bahasa Melayu tercogok depan matanya, nggak akan ikut sama dia. Walau ajaran Nabi Muhammad itu dikumandangkan, diajarkan di tengah-tengah mereka, maka nggak akan ikuti karena nggak dapat taufik. Ya, jadi tujuan kita menghimpunkan lalu mengajarkan sifat Nabi Muhammad ini untuk diikuti dan untuk dipanuti, liman waffaqahullahu ta'ala fi ma yumkinu bi'iqtida'u, untuk mengikuti bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala pada keadaan yang mungkin untuk diikuti. Karena ada hal ehwal Nabi ini yang nggak bisa diikuti. Apa seperti Nabi itu apa? Apa yang biasanya? Di antaranya Nabi itu biasa kalau beliau ihtilam mimpi dalam masjid itu nggak masalah. Nabi itu walaupun junub itu boleh masuk masjid. Nabi kalau bangun tidur, walaupun bahkan Nabi itu bisa mengeluarkan kayak napas orang tidur itu ada. Artinya tidurnya nyenjak Nabi. Habis bangun tidur tak wudu langsung sholat, itu Nabi Muhammad. Ini jangan ditiru yang begini-begini. Khususnya. Juga Nabi punya istri banyak. Sampai 11. Itu jangan ditiru. Walaupun ada ulama fikih yang mengatakan boleh nikah lebih daripada 4. Tapi kita yang masuk 4. Ya. Nanti tidak adil dalam segala hal. 4 aja bayar. Apalagi sampai 9 Ben. Gitu contohnya. Jadi ada hal-hal yang nggak boleh ditiru oleh kita kepada Nabi Muhammad. Katanya. Di antara tadi seperti yang mungkin untuk kita tiru kasahai, seperti kedermawanan Rasulullah. Nabi dermawan. Dermawan, Masya Allah. Kemudian wahelmi, santunnya Nabi, santun Nabi itu, bahkan Nabi itu dalam peperangan, beliau ketika melepas pasukannya, beliau mengatakan apa kepada pasukannya, jangan merusak tanam-tanaman, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh perempuan, segala macam itu. Dalam peperangan aja Nabi santun. Hebatnya Rasulullah, apalagi dalam kehidupan sehari-harinya. Itu Rasulullah. Kemudian wa tawadhu'ihi, Nabi itu tawadhu, rendah hati. Padahal derajatnya nggak ada manusia yang lebih tinggi melebihi Rasulullah. Kemudian wa zuhdi, Nabi itu juga zuhud, nggak cinta dunia. Tak cinta dunia. Wa ibadati, ibadahnya. Padahal Nabi dekat, tapi ibadahnya luar biasa dengan Allah. Wa ghairiha mimman magarimin akhlak. Dan selain daripada sifat-sifat itu dari akhlak-akhlak yang luhur Nabi punya. Banyak. Wa syarifi ahwalihi sallallahu alaihi wasallam, dan ahwal-ahwal beliau yang mulia. Banyak katanya. Wa dzalika mustajibun li mahabbatillah ta'ala allati fi sa'adatul darain. Yang demikian itu dermawannya, santunnya, tawaduknya, zuhudnya, ibadahnya, dan lain demikian semua itu, kalau kita ikuti, itu akan mewajibkan mendatangkan kecintaan Allah Ta'ala kepada kita. Itu kalau kita ikuti semua, akan mewajibkan kita mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Biha sa'adatul darain. Ketahuilah, mendapatkan kecintaan Allah itu adalah kebahagiaan dunia wal akhirat. Kuncinya di mana? Kembali lagi mengikuti Nabi Muhammad. Maka itu kalau tanya Ustaz, hidup ni ngapa kita sering risau enggak? Saya pun bisa risau. Bunda, ayah itu kenapa? Karena kita jauh mengikut dari Rasulullah. Benar. Ini kan disebutkan hidup yang paling bahagia itu kalau kita dicintai Allah. Dicintai Allah tadi kuncinya di mana? Ngikut dan ittiba wal iqtida bihi sallallahu alaihi wasallam. Ngikut kepada Rasulullah. Itu pasti bahagia. Tidak, Masya Allah. Sampai Allah telah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Rasulullah, jikalau mereka mencintai Allah, ikutilah engkau. Maksud ikuti aku itu Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kamu. Cinta ini yang mahal. Cinta Allah ini yang mahal. Nah, itulah kebahagiaan dunia wal akhirat. Ja'alana Allah Ta'ala minal muttabi'in sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW fi syar'ihil qawim, dalam syariat beliau yang lurus, wa siratihil mustaqim, dan dalam jalan beliau yang lurus, wa hasyarana tahta liwa'ihi, dan semoga Allah
menghimpunkan kita besok di bawah benderanya Rasulullah SAW. Bisum berarti ahli mabatihi, dalam kelompok orang-orang yang mencintai Rasulullah. Alaihi wa alaihim salatu wassalam. Semoga kepada Rasulullah dan kepada para pecinta Rasulullah tercurah rahmat dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Jam 20.40 lagi atau lanjut? Lagi atau lanjut? Sudah. Babul awal, masuk kita bab pertama. Bab pertama ini adalah finasbi syarfi sallallahu alaihi wasallam, tentang nasab Rasulullah. Kita masuk bab pertama. Siapa itu Rasulullah? Jam 9 kita habis enggak? Benar enggak? Santai. Masih ada 19 menit. Hah? Masih ada 19 menit. Wa Sayyidu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyiduna, penghulu kita. Siapa dia? Muhammadun, Nabi Muhammad, Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan keselamatan kepada beliau. Amin. Beliau Ibnu Abdullah, punya ayah namanya Abdullah. Beliau adalah anaknya Sayyidina Abdullah. Abdullah itu adalah ibni Abdul Muttalib. Beliau adalah anaknya daripada Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Rasulullah SAW. Abdul Muttalib ismuhu Syaibatul Hamdi. Abdul Muttalib ini sebenarnya bukan Abdul Muttalib namanya. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Wa kuniyah, dan julukan beliau Abu Talib tadi, Abdul Muttalib ada Abu Haris. Abu Haris. Nama beliau, saya ulang lagi, kakeknya Rasulullah yang Abdul Muttalib ini, nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Syaibah, beruban. Itu artinya uban. Jadi nama beliau Syaibatul Hamdi. Dia punya kunyah, namanya adalah Abul Haris. Abul Haris. Lalu kenapa dinama Abdul Muttalib? Dikatakan Sumia bi Abdul Muttalib, diberi nama Syaibatul Hamdi dengan nama Abdul Muttalib, li'anna ammahu, karena pamannya Abdul Muttalib tadi, pamannya Syaibah tadi, namanya Muttalib. Dia punya paman yang namanya Syaibatul Hamdi, kakeknya Rasulullah ini, dia punya paman namanya Muttalib. Nah, tadi itu. Ja'a bihi ilal Makkah, yang mana Syaibatul Hamdi ini dibawa oleh pamannya ke kota Mekah. Radifahu, di belakangnya. Kalau bilang radif itu dibonceng, naik onta dibonceng di belakang begitu. Wahwa bihadir rasa, sedangkan Syaibatul Hamdi tadi, kakeknya Rasulullah ini, dia tuh penampilannya kumuh. Hai atau risa, penampilannya kumuh. Fakana yus'alu anhu, dan ada Abdul Muttalib ini, pamannya Syaibatul Hamdi tadi, kalau ditanya tentang kakeknya Rasulullah tadi, ya, payagul wa abdi. Jadi kalau dia lagi bonceng nih anak, kakeknya Rasulullah ini, Syaibatul Hamdi, dibonceng oleh pamannya Muttalib tadi. Lalu orang tanya, itu siapa? Karena dia kumuh, maka disebut abdi. Ini adalah hambaku. Jadi dikatakan ini hambaku. Karena kumuh. Kenapa dia mengatakan abdi? Haya'an min ayyagula ibni abi. Karena Abdul Muttalib tadi malu kalau nyebut ini ponakan. Kenapa? Kumuh masalahnya. Kumuh. Disebut ponakan, tapi penampilan macam hamba. Enggak. Tapi dari disebut ponakan, memanglah ponakan. Palama udhila maka, tatkala dibawa masuk Syaibatul Hamdi tadi, kakeknya Rasulullah tadi, ke dalam Mekah, wa usliha min halihi, kemudian diperbagusi penampilannya, adhara lahu ibnu akhi, baru dia kasih tahu ini ponakanku. Ponakan Falidzalika qila lahu, oleh karena itu, karena disebut hamba tadi, dikatakanlah kepada Syaibatul Hamdi tadi Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Itu awal mulanya dikatakan Abdul Muttalib, tapi nama aslinya Syaibatul Hamdi. Julukannya Abu Haris. Dan itu Abu Haris. Ini kalau kita baca berzandi itu ada tuh Syaibatul Hamdi. Itu awal namanya. Kemudian Abdul Muttalib yang namanya Syaibatul Hamdi tadi,
itu punya kakek, punya ayah, Ibnu Hashim. Nama ayahnya Hashim. Ini Hashim. Hashim itu nama aslinya wasmuhu Umar. Namanya itu Umar. Ya, namanya itu Hashim, itu aslinya Al-Umar. Umar. Wa inna ma gila lahu Hashim. Kenapa di Umar tadi dikatakan Hashim? Li'annahu kana yahsimu tsarid ligutihi fil jadbi. Karena Hashim tadi, Umar tadi, beliau adalah meremukkan roti di dalam kuah. Sarid itu seperti bubur, tapi ada kuah tadi ada daging, situ lalu dimasukkan roti. Untuk apa? Likutihi fil jadab, untuk jadi bahan makanan beliau pada saat musim paceklik. Ya, jadi kuah lalu dimasukkan roti tadi, ada dagingnya kuah tadi itu. Nah, itu dimakan. Namanya Hashim. Dari itu asal mulanya tadi. Karena dia pada saat paceklik, karena Mekah ini sering terjadi paceklik. Saat itu, dan makannya begitu makannya. Roti tadi ada kuah pakai daging dalamnya, lalu dimasukkan roti. Dihancurkan roti di dalamnya. Ya. Jadi namanya Hashim. Nama asli siapa? Umar itu punya anak Abdul Muthalib, Abdul Manaf. Hashim tadi punya ayah namanya Abdul Manaf. Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muthalib ibn Hashim bin Abdul Manaf. Jadi Hashim punya bapak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf itu punya nama Mughirah. Abdul Manaf itu punya nama aslinya itu Mughirah. Luqiba bidalihi li'annahu huba akhdamat sanaman aziman lahum yusamma Manaf. Kenapa dikatakan Manaf, Abdul Manaf? Kenapa? Karena dia punya ibu. Jadi Mughirah ini punya ibu namanya Hubba. Dia punya ibu namanya Hubba. Lalu oleh ibunya Mughirah ini dijadikan pembantu. Jadi dijadikan pelayan untuk satu buah berhala yang sangat besar. Jadi ada berhala besar, yang berhala itu diberi nama Manah. Jadi ibunya nih, jadi anaknya nih yang namanya Mughirah nih dikasih ente, anak tugasin ngurus ini, jadi pembantu berhala kita nih, yang namanya Manah. Oleh karena itu, kemudian oleh bapaknya summa nadhara abuhu. Kemudian bapaknya lihat. Bapaknya Mughirah ini lihat, ya. Kemudian fara'ahu yuwafiq Abdul Manaf ibn Ka'ab. Lalu kemudian panadhara abuhu fara'ahu yuwafiq Abdul Manaf ibn Kinanah. Fahawwalahu Abdul Manaf. Ketika dia melihat itu, ya melihatlah. Jadi dianggap sebagai Abdul Manaf bin Kinanah tadi itu. Lalu dirubahlah yang Mughirah tadi menjadi Abdul Manaf namanya. Karena dia jadi hambanya atau pembantunya berhala mereka yang bernama Manah. Nama asli siapa? Mughirah. Ini kalau kita nak cerita ini itu dalam kitab Murakhil Labib Sarful Mumarrad. Sarful Mumarrad yang ada dalam saya punya kitabnya dikasih Habib Hussein. Itu ada. Di setiap Nabi Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib itu dibahas secara terperinci, lahirnya di mana, ibunya itu. Kalau di sini ringkas sekali. Kemudian ini dihafal nanti mau enggak? Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muthalib ibn Hashim ibn Manaf. Apa enggak tuh? Muhammad ibn Abdullah ibn Muthalib ibn Hashim ibn Manaf. Mana lagunya, Beb? Itu oke lah, kita nggak hafal nama asli tapi kita sebut Muhammad ibni Abdullah. Kita kan menghafal ada kan Nabi? Menghafal ada? Ya, kita hafal nanti hafal ini. Bila tak hafal denda 20.000. Allah. Ya, Beb. Sikit untuk monetisir 100.000, Beb. Iya. Hah? Enggak boleh, masyaallah. Habis mus ini lurus aja zaman sekarang, enggak tahu mana. Iya. Kita hafal ya, Abdullah, kita Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni Hashim ibni Manaf. 5 baru. Ini karena kita bahas lanjut bin Qusay. Nanti kita jelaskan bin Qusay. Dan ini terakhir nasab ini sampai kepada Adnan. Nanti disebutkan. Kita jangan kalah tuh sama-sama orang-orang. Kita mahabbah Nabi kita hafal. Saya juga ngapal nanti sama
Cukup 5 macam ini. 5 macam ini. Besok minggu depan kita tanya tuh satu-satu. Kita baca sama-sama, ya enggak? Baca sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Fatihah sedikit kepada ponakan Pak Burkan. Itu yang nama Muhammad Rayyan Al-Farizi bin Ade Mukhlis. Beliau lagi mau dioperasi nanti besok ya, atas sakitnya. Semoga Allah Ta'ala angkatkan. Kemudian Allah berikan kesabaran kepada orang tuanya, dan semoga sakitnya dijadikan pahala bagi dia. Amin. Dan dihapuskan segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa bi barakati hadhil majlis wa bi barakati sayyidil rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diberitahukan juga kepada bapak-bapak sekalian, malam Selasa malam Rabu, Habib Mukhtar ngundang ke Tiris. Habib Mukhtar ngundang ke Tiris acara peringatan Maulid Nabi SAW di depan Masjid Muda. Pemilik Sahibul Majlis Habib Mustafa Mukhtar. Saya dihadapkan hadir kepada sekalian. Tak pakai surat undangan, ya enggak? Hadir semua. Allah. Enggak, dia di Pontianak sana. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Shallu ala Muhammad. Allahumma Lanjut. Bisa pula doa tadi.